Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Laras Bambang Kurnianto. Kali ini saya akan berikan sebuah topik yang menarik untuk kita simak bersama, yaitu mengenai pakan fungsional untuk menghasilkan telur fungsional. Mari kita simak bersama pakan fungsional untuk menghasilkan telur fungsional. Bagaimanakah pakan fungsional itu? Apa manfaat daripada telur fungsional yang kita hasilkan? Kita simak. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai telur fungsional, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pangan fungsional. Menurut Badan POM, pangan fungsional yaitu pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah, yaitu pembuktian uji klinis, benar-benar mempunyai fungsi fisiologis yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Ini pangan fungsional. Sedangkan telur fungsional mempunyai fungsi maupun manfaat lain selain fungsi dasar yang sudah ada pada telur yang biasa. Selanjutnya, syarat pangan fungsional. Pangan fungsional, syarat-syaratnya yang pertama adalah merupakan makanan atau minuman bukan kapsul, bukan tablet, atau bukan serbuk, yang mengandung senyawa bioaktif tertentu yang berasal dari bahan alamiah. Yang kedua, harus merupakan bahan yang dikonsumsi dari bagian diet sehari-hari. Dan yang ketiga, memiliki fungsi tertentu setelah dikonsumsi, seperti misalnya meningkatkan mekanisme pertahanan biologis, mencegah dan memulihkan penyakit tertentu, mengontrol fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan dini dan sebagainya. Nah, sekarang fungsi dari pangan fungsional itu apa? Fungsi pangan fungsional yang pertama sebagai asupan zat gizi yang sangat esensial untuk keberlangsungan bagi hidup manusia. Yang kedua, sebagai pemuasan sensori, seperti rasa yang enak, tekstur yang baik, dan sebagainya. Dan yang ketiga, secara fisiologis menjadi regulasi bioritmik sistem saraf, sistem imunitas, maupun pertahanan tubuh. Sekarang kita bahas mengenai telur fungsional. Saya katakan tadi bahwa telur fungsional dia mempunyai manfaat lebih, mempunyai daya guna lebih dari manfaat dasar daripada telur yang biasa. Apa manfaat lebih yang dimaksud? Telur fungsional mengandung bahan nutrien tertentu yang dapat menjaga kesehatan konsumen. Misalnya kaya dengan asam amino, kaya dengan omega 3 dan omega 6, mengandung lebih banyak mineral, Fe, Se, Zn, kolin, lutein. Ini adalah nilai lebih yang dimaksud daripada telur fungsional. Nah, manfaat telur fungsional ini dapat diantaranya mengatasi stunting, kurang gizi, ya, dapat mengurangi permasalahan kolesterol karena telur fungsional mengandung kolesterol yang rendah. Karena dia mengandung
mineral Fe dan Se yang lebih banyak, maka dia juga memberikan manfaat, diantaranya adalah untuk produksi sel darah merah, menghindari kepucatan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Dia lebih tahan terhadap serangan penyakit yang menyerang. Dan yang berikutnya lagi, protein albumen ini lebih tinggi daripada telur biasa, sehingga nutrisinya menjadi lebih baik untuk pertumbuhan dan sebagainya. Kita ingin tahu apa saja sih bahan aktif yang ada dalam telur fungsional. Bahan aktif daripada telur fungsional diantaranya adalah antioksidan, kemudian antimikrobial, pembunuh mikroba yang patogen, yang berbahaya bagi tubuh, kemudian anti kanker, yang berikutnya lagi anti hipertensi, dan yang berikutnya lagi yaitu imunomodulator, jadi memberikan ketahanan tubuh bagi tubuh yang mengkonsumsi telur fungsional. Kita akan mengenal berbagai macam jenis telur fungsional. Di antaranya adalah telur omega 3, karena dia mengandung kelebihannya yaitu omega 3-nya lebih daripada telur biasa. Ada telur organik, ada telur dengan tinggi beta karotin, ada lagi telur rendah kolesterol, ada lagi telur berimunoglobin, ada telur herbal, ada telur probiotik, ada telur orange, ada lagi telur kaya antioksidan. Kita akan bahas sebagian dari contoh jenis-jenis telur fungsional. Tahu bahwa spesifikasi yang ada pada telur itu dipengaruhi oleh adanya apa? Yaitu oleh adanya pakan yang diberikan perlakuan khusus. Sebagai gambaran saja, pakan yang mengandung jagung yang berwarna kuning akan menghasilkan telur yang warna kuning telurnya lebih gelap. Jadi pakan sangat berpengaruh kepada komposisi daripada telur, termasuk juga dalam memproduksi telur fungsional, telur yang kaya dengan bahan-bahan yang manfaat bagi kesehatan tubuh itu diperoleh dari pakan yang diberikan perlakuan khusus. Nah, untuk telur omega 3 pada unggas diberikan pakan-pakan yang mengandung omega 3 lebih. Utamanya adalah minyak ikan lemuru, jangkrik, krokot, rumput laut, dan bahan lainnya. Ya. Minyak kelapa sawit juga bisa. Maka kita bisa membuat formulasi pakan tambahan dari bahan-bahan yang mengandung omega 3 yang formulasi telur omega 3 terbuat dari bahan pakan tambahan, yaitu minyak ikan lemuru 4 bagian, kemudian minyak kelapa sawit 1 bagian. Diaduk, dicampurkan kepada pakan sampai tidak ada gumpalan, kemudian bisa diberikan pada unggas sebesar 5% dari keseluruhan pakan yang diberikan.
Nah, pada data yang ada ini terlihat bahwa kadar omega 3 dari telur omega 3 itu hampir 2 kali lipat daripada kadar omega 3 pada telur yang tidak diberikan perlakuan pakan fungsional. Jadi sangat baik untuk kita memproduksi maupun mengkonsumsi telur. Lanjutkan, yang kedua adalah telur herbal. Telur herbal berarti telur yang diberikan pakan dari pakan tambahan herbal, ya. Tentu dia memberikan manfaat lebih juga. Di antaranya yaitu dapat mengurangi bau kotoran. Kalau bagi ternak ini memberikan manfaat, bagi manusia juga memberikan manfaat. Sekarang bagi ternak mengurangi bau kotoran, menjaga kesehatan bagi si ternak sendiri, kemudian juga meningkatkan produktivitas ternak. Nah, kandungan bahan aktif yang ada, dia memberikan manfaat bagi konsumennya, yaitu sebagai imunitas, ketahanan tubuh, kemudian antibakteri, kemudian antibiotik, kemudian antinemia, anti kanker, dan juga antioksidan. Nah, pada data di samping dapat dilihat ada contoh bahan untuk membuat pakan herbal, untuk menghasilkan telur herbal. Dari bahan-bahan ada kencur, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, dan sebagainya, dengan proporsi yang berbeda. Nah, di situ semua bahan dihaluskan, kemudian bisa dilakukan processing, baik diproses menjadi bentuk ekstrak bahan padat maupun menjadi ekstrak bahan cair. Apabila pakan dicampur dan dibuat menjadi ekstrak bahan herbal padat, maka pemberiannya akan lebih baik apabila dicampurkan dengan pakan jadi atau pakan yang diberikan pada unggas tersebut, yaitu berkisar 4-5% dari keseluruhan pakan yang diberikan. Sedangkan apabila pakan herbal itu disajikan dalam bentuk cair, maka campurkan saja dengan air minum untuk unggas tersebut berkisar 4-5% dan diberikan 2 atau 3 hari sekali. Penelitian para ahli terhadap telur herbal, ternyata kandungan nutrien daripada telur herbal yang diberikan pakan herbal dari bahan-bahan itu tadi sebanyak 4-5% menampakkan di sana kandungan Fe-nya cukup tinggi dibanding dengan pakan yang diberikan pakan biasa. Jadi telur herbal mengandung Fe yang jauh lebih tinggi. Selain itu, dilihat dari kandungan kolesterolnya, baik itu pada bagian paha, dada maupun pada hati, ternyata dia lebih rendah kandungan kolesterolnya, sehingga pakan telur herbal yang diberikan pakan herbal ini sangat baik untuk diberikan, dikonsumsi kepada orang-orang yang mempunyai masalah dengan kolesterol. Telur oranye, ya, telur oranye ini spesifikasinya yaitu dia tinggi antioksidan, kemudian tinggi kadar beta karotin,
dan warnanya dia sedikit orange ya. Bahan yang dicampurkan untuk pakan menghasilkan telur oranye itu ya, ada probiotiknya, ada cangkang atau kulit atau kepala dari udang, kemudian ada hijauan tambahan yang lain, misalnya daun tarum, azolla, kangkung, enceng gondok, yang semuanya mudah didapat dan murah ya. Ini bahan-bahan yang bisa diberikan. Sebagian dari pembahasan kita tentang telur fungsional, masih banyak bagian dari atau jenis-jenis dari telur fungsional yang belum kita bahas dan juga menarik untuk dibahas, diteliti, dipahami, dipelajari ya. Di antaranya telur tinggi beta karotin, telur rendah kolesterol, telur berimunoglobin, kemudian telur kaya antioksidan, yang mana di lain kesempatan atau di para ahli juga banyak juga untuk tertarik meneliti bidang ini. Sekian dari kami, salah kata mohon dapat dimaafkan. Mudah-mudahan ini adalah sebagai pemacu kita untuk membuka diri tentang telur fungsional dan pakan fungsional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.